Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2, subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk subtema 3. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk tema 2. Nah, untuk tema 1 ini, tema 1 subtema 3 ini kita belajar tentang faktor-faktor menyebabkan kepunahan makhluk hidup ya, yaitu hewan dan tumbuhan, dan bagaimana hewan dan tumbuhan itu bisa bertahan hidup, dan usaha-usaha agar hewan dan tumbuhan ini bisa bertahan dari kepunahan. Nah, kemudian jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi ini. Yang pertama yaitu daya regenerasi yang rendah. Nah, yang dimaksud dengan daya regenerasi yang rendah yaitu kemampuan makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan atau untuk mempertahankan keturunannya. Sebagai contoh, jika hewan di sini hanya mudah atau sedikit untuk menghasilkan anak, kemudian usaha-usaha untuk mempertahankan anak tersebut untuk tetap hidup juga sulit, maka daya regenerasi makhluk tersebut sangat rendah. Dan misalkan kalau itu ada hewan, maka hewan itu sangat terancam kepunahannya. Kemudian ada campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia yang dimaksud di sini adalah akibat ulah manusia yang bisa menyebabkan hewan atau tumbuhan ini punah. Sebagai contoh, jika manusia membuka lahan, misalkan sebagai contoh di hutan Kalimantan ini, ya, jika ada manusia yang ingin membuka lahan hutan, ya, tanpa memperhatikan hewan-hewan di situ, ya, maka habitat hewan-hewan tersebut atau tumbuhan tersebut, ya, bisa terancam punah. Apalagi, ya, di Kalimantan ini punya hewan-hewan endemik, yang mana hewan-hewan tersebut hanya ada di Kalimantan. Jika tempat atau habitatnya saja sudah terancam, maka bisa saja hewan-hewan tersebut menjadi langka, bahkan bisa terjadi kepunahan. Karena habitatnya habis digunakan manusia untuk keperluan manusia tanpa memperhatikan hewan-hewan yang ada di tersebut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Kemudian ada bencana alam besar. Nah, yang ketiga. Nah, bencana alam besar ini ya, menurut ilmuwan pernah terjadi yaitu pada zaman dahulu, yaitu pada zaman dinosaurus, di mana ada meteor besar yang menghantam bumi sehingga banyak terjadi kerusakan di bumi ini, dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah terjadi kepunahan atau efek dari bencana alam tersebut adalah kepunahan hewan dinosaurus. Nah, kemudian yang keempat adalah didesak populasi lain yang kuat. Nah, yang dimaksud dengan didesak populasi lain yang kuat ini yaitu adalah adanya persaingan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan jika di suatu ekosistem ya, atau suatu ekosistem itu ada hewan harimau dan macan. Nah, atau macan tutul ya. Nah, itu sama-sama memiliki atau memakan sebagai karnivora ya, memakan daging. Jadi hewan di sini kedua antara harimau dan macan tutul itu saling bersaing untuk mendapatkan makanannya. Sama-sama yang dicarinya adalah daging. Nah, persaingan ini ya, maka yang kuat akan menang, akan bertahan di tempat di situ, dan maka yang kalah atau yang tidak kuat maka akan menyingkir. Nah, proses penyingkiran ini ya, kalau tidak lama kelamaan ya akan bisa menyebabkan populasi hewan tersebut yang tersingkir itu akan berturun dan bisa menyebabkan punahan. Nah, hewan yang tersingkir ini bisa saja dia akan pindah tempat ya. Jika tempatnya tidak sesuai, ya maka itu juga yang bisa menyebabkan kepunahan atau kelangkaan ya. Sebelum kepunahan pasti ada kelangkaan dulu ya. Berkurangnya jumlah hewan tersebut, maka kelamaan bisa punah. Nah, itu ada 4 penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi ya. Yang pertama daya regenerasi yang rendah, yang kedua campur tangan manusia, yang ketiga bencana alam besar, dan yang keempat didesak populasi lain yang kuat. Nah, namun ya,
hewan itu juga ada proses mempertahankan diri, nah, atau melindungi dirinya. Jadi ada hewan maupun tumbuhan ya yang bisa melindungi dirinya ya secara alami. Itulah salah satu kuasa Allah ya, eh, yang Allah berikan kepada setiap makhluk hidup dalam mempertahankan dirinya. Jadi Allah itu sangat adil ya. Diberikan ke setiap makhluk hidup itu kemampuan untuk melindungi diri. Nah, yang pertama yaitu menggunakan bagian-bagian tubuhnya. Nah, dan yang kedua mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Nah, yang pertama yang menggunakan bagian-bagian tubuhnya itu sangat banyak ya. Yang pertama contohnya misalkan hewan singa ya, dia mempertahankan tubuhnya dengan bagian-bagian tubuhnya. Sebagai contoh, dia punya cakar, punya taring. Nah, kemudian ada juga hewan ya yang mempertahankan tubuhnya itu dengan mengubah warnanya seperti bunglon. Jadi kulitnya itu bisa berubah warna. Nah, sehingga sulit dideteksi oleh predator lain atau yang ingin mengancam dirinya. Kemudian kalau dari tumbuhan ya, ada tumbuhan seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar ini memiliki duri di batangnya. Jadi hewan-hewan lain atau yang ingin mengganggu mawar itu agak kesulitan karena apa? Ada durinya, tidak sembarangan, ya. Kemudian ada salak yang punya duri. Kemudian ada kaktus. Selain itu juga ada tumbuhan eh, yang memiliki bulu-bulu halus seperti pohon bambu. Jika kita sentuh maka kita akan merasakan gatal. Nah, itu salah satu juga hewan-hewan melindungi dirinya. Nah, kemudian kalau cicak ya, cicak kita tahu cicak dia itu punya ekor jika terancam ya, maka ekornya itu bisa terlepas jika kita injak ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara mempertahankan tubuhnya. Yang kedua, mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Ini banyak ya, mengeluarkan sesuatu tubuh sebagai contoh cumi-cumi ya, cumi-cumi itu mengeluarkan tinta. Nah, jika cumi-cumi itu terancam, dikejar oleh predator yang ingin memakan atau mengancam dirinya ya, maka dalam proses pengejaran tersebut tinta akan mengeluarkan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta agar sulit untuk dikejar sehingga bisa meloloskan diri. Nah, itu yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian kalau tanaman ya, ada banyak tanaman yang menghasilkan getah ya, menghasilkan getah sehingga mengganggu ya atau orang yang ingin membunuh atau ingin menebang tanaman tersebut ya akan menghindar. Nah, kemudian ada walang sangit. Nah, walang sangit ini kita tahu bahwa dia mengeluarkan bau yang sangat tidak enak ya. Nah, ini salah satu yang juga tidak disukai atau makhluk yang lain kan. Jadi dengan bau tersebut ya, walang sangit ini bisa terselamatkan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan hewan ya untuk melindungi dirinya. Nah, ada lagi ini sangat udah familiar sekali yaitu ular ya. Ular tuh ada yang mengisap. Nah, ularnya ada 2 jenis ya. Ada menggunakan bagian tubuhnya dan ada yang mengeluarkan sesuatu di tubuh. Nah, kalau ular yang menggunakan bagian tubuhnya yaitu seperti ular piton. Nah, dengan cara melilit musuhnya. Nah, jadi mangsa atau musuhnya itu dililit jadi menggunakan tubuhnya. Atau yang mengeluarkan dari tubuhnya yaitu ular kobra menghasilkan bisa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Oke. Jadi itu adalah cara-cara hewan tumbuhan melindungi diri secara alami. Nah, tapi apakah cukup ya eh, hewan atau tumbuhan itu melindungi dirinya secara alami bisa mempertahankan ya eksistensinya di alam. Nah, atau keberadaannya di alam. Apakah bisa bertahan? Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, namun ya kita tahu manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini kan pemimpin. Jadi mempunyai kuasa, mempunyai Allah kasih pemikiran ya untuk melindungi karena Islam diturunkan di bumi ini sebagai rahmatan lil alamin ya bagi seluruh alam, bukan hanya manusia ya, tapi juga memberi keselamatan bagi hewan dan tumbuhan.
bagaimana usaha-usaha manusia tersebut agar hewan tumbuhan ini tersebut bisa bertahan. Nah, oke, sebelumnya kita perhatikan dulu ada hewan-hewan di sini yang endemik ya. Endemik Asia. Ini ada saola. Nah, hewan saola ini ya, adalah hewan yang endemik yang berada di Vietnam dan Laos. Ya, sebelumnya endemik itu adalah hewan atau tumbuhan ya yang hanya ada berada di tempat tertentu. Nah, kalau hewan saola ini endemik Vietnam dan Laos berarti hanya ada di Vietnam dan Laos. Kemudian ada siamang. Nah, siamang ini ya kayak kera dia mendiami hutan tropis di Indonesia, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Nah, siamang ini. Nah, kemudian ada bekantan. Nah, bekantan ini adalah endemik Pulau Kalimantan ya. Nah, bekantan ini juga ada dekat rumah bapak yang di kampung ya, ada bekantan. Nah, jadi ini sangat endemik dia, ya, atau hanya ada berada di tempat tertentu yaitu Pulau Kalimantan. Kemudian ada orang utan. Orang utan ya, ini juga endemik Pulau Kalimantan, hanya ada di Pulau Kalimantan. Nah, nah sekarang ya habitat orang utan itu terancam karena kenapa? Karena banyak lahan-lahan atau hutan-hutan di Kalimantan yang menjadi habitat orang utan ini dijadikan ham perkebunan, yaitu perkebunan sawit. Nah, itu salah satu tadi yang Bapak bahas di pertama, penyebab kepunahan hewan. Oke. Yang keempat itu hewan hewan endemik di Asia yaitu babi rusa. Nah, ada namanya babi rusa. Ini ada di sekitar Pulau Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, Sula, Buru, dan beberapa pulau di Maluku lainnya. Nah, babi rusa tapi punya taring ke atas ini. Ya beda dengan babi biasa. Kemudian ada namanya anoa. Anoa itu endemik di Pulau Sulawesi. Nah, tubuhnya mirip seperti kerbau, berukuran kecil, dan memiliki tanduk yang lurus. Nah, itu. Kemudian ada yak. Yak ini seperti sapi atau kerbau ya. Ini berada di Asia Tengah. Nah, ini berbulu tebal sehingga bisa hidup di daerah dingin dan sering dijadikan binatang mengangkut atau menarik bajak. Nah, sejenis sapi. Kemudian ada hewan endemik desa itu namanya takin. Nah, takin adalah hewan yang hanya ada di benua Asia. Nah, persebarannya hanya ada di selatan Himalaya. Nah, ini kalau tadi yak seperti kerbau, seperti sapi, tapi kalau takin ini seperti kerbau. Nah, kemudian ada, nah ini pasti kita tahu semuanya ya, yaitu panda, merupakan hewan yang ada di Tiongkok bagian selatan ya. Nah, hewan ini pemakan bambu ya, herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, hewan ini ya dikenal sangat lucu. Sejenis beruang tapi ya bentuknya seperti beruang ya. Biasa juga disebut beruang panda. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu komodo. Nah, komodo ini adalah endemik Pulau Komodo dan hanya ada di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo itu ada di mana? Di Indonesia. Nah, itu beberapa hewan endemik yang ada di Asia. Nah, jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa apakah hewan-hewan yang terancam kepunahannya atau keeksistensiannya atau keberadaannya di bumi ini bisa kita pertahankan. Nah, atau bisa kita usahakan agar jangan sampai terjadi kepunahan. Nah, ada dua pelestarian yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama pelestarian in situ. Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nah, sebagai contoh ada Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Nah, ini adalah usaha-usaha manusia ya atau usaha-usaha kita agar hewan atau tumbuhan tersebut yang terancam punah atau walaupun yang belum punah ya belum terancam agar tetap ada eksistensinya atau selalu ada gitu. Seperti itu. Jangan sampai terjadi kepunahan. Karena seperti ini. Jika terjadi kepunahan itu akan ada namanya terganggunya keseimbangan alam. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita dulu pernah belajar tentang rantai makanan ya. Ingat sebagai contoh ya, rantai makan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular ya.
ular dimakan elang. Nah, ingat kalau rantai tersebut ya salah satunya mati, maka rantai makan tersebut juga akan terancam. Sebagai contoh, nah misalkan nih rumput dimakan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, jadi kalau misalkan di sini ularnya habis, ya, ularnya habis, maka akan terjadi ya peledakan populasi atau semakin banyaknya populasi tikus. Kenapa populasi tikus? Karena ularnya habis. Nah, kalau populasi tikus ini semakin banyak, maka ya tumbuhan padi ini ya semakin susah untuk hidup. Nah, karena dimakan tikus yang sangat banyak. Nah, ini akan mengganggu juga sangat merugikan. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada namanya pelestarian ex situ. Nah, kalau tadi pelestarian in situ itu pelestariannya di alam, tempat asalnya. Tapi kalau pelestarian ex situ itu berada di luar alam tempat asalnya. Sebagai contoh, eh, di kebun binatang. Nah, kebun binatang itu termasuk pelestarian ex situ. Kemudian taman safari dan kebun botani. Nah, sebagai contohnya ya, kalau kita lihat di kebun binatang itu kan ada yang hewan sebenarnya tinggalnya di hutan ya, tapi dibawa ke kebun binatang. Kebun binatang itu karena bukan tempat aslinya. Nah, itu disebut pelestarian ex situ. Nah, selain itu juga pelestarian ex situ itu sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan atau tumbuhan langka. Nah, seperti itu. Nah, baik, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Bapak sampaikan di sini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.